Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimatul Jana, mahasiswa semester 3 NPM 224010710121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teks anekdot. Perlu teman-teman ketahui, teks anekdot adalah salah satu pembelajaran bahasa Indonesia di mana dia mengkaji mengenai teks pendek yang lucu, berisi sindiran, berisi kritik, tetapi dia bermakna. Nah, di sini saya mempunyai tujuan presentasi, ada 4. Yang pertama yaitu teman-teman mampu mengetahui apa sih teks anekdot itu. Teman-teman juga harus mengetahui tujuan teks anekdot, mengetahui struktur dan ciri kebahasaannya, serta teman-teman mengenali contoh teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita pendek atau singkat yang bersifat lucu dan menghibur. Namun, di balik kelucuannya, teks anekdot ini biasanya mengandung sindiran atau kritik sosial. Jadi biasanya persoalan-persoalan yang diambil dalam teks anekdot ini persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya. Dapat disimpulkan lebih singkat lagi, teks anekdot itu berisi cerita pendek yang lucu, tetapi dia berisi sindiran atau kritik. Tapi kritiknya dalam teks anekdot ini tidak kasar, berupa halus sehingga orang yang dikritik itu tidak merasa sakit hati yang berlebihan. Nah, tujuan teks anekdot. Di sini ada 3 tujuan teks anekdot. Yang pertama yaitu menghibur pembaca. Teks anekdot itu disusun dengan bahasa yang lucu agar pembaca itu tidak bosan sehingga terhibur ketika membaca teks anekdot. Yang kedua yaitu menyampaikan kritik secara halus. Ya, saya sampaikan tadi bahwa teks anekdot itu adalah cerita lucu di mana dia menyampaikan kritik tetapi dengan halus sehingga orang lain tidak merasa sakit hati dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu mengajak pembaca untuk berpikir. Setelah kita membaca teks anekdot, kita itu diajak berpikir, mana sih kata atau kalimat yang berupa sindiran itu? Kan itu tersirat ya, jadi kita harus berpikir dan memilah makna tersirat dari percakapan teks anekdot di atas. Nah, di dalam teks anekdot ini ada 5 struktur. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu yaitu gambaran awal cerita. Nah, yang kedua yaitu ada orientasi. Di orientasi ini, pembaca sudah diajak untuk mengenal para tokoh, latar, situasi, tempat. Nah, tempatnya di orientasi ini. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis itu inti cerita. Jadi, persoalan cerita atau sindiran-sindiran itu berada di krisis ini. Ya, karena ini isi cerita. Yang keempat yaitu reaksi. Nah, reaksi ini adalah tanggapan dari para pembaca setelah dia membaca teks anekdot. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah koda. Koda ini penutup atau kesimpulan dari struktur teks anekdot. Nah, ciri kebahasaan teks anekdot. Di sini ada 4 ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung atau dialog sehingga cerita terasa hidup. Yang kedua, bahasanya santai dan humanis, tidak terlalu formal. Karena kan tadi teks anekdot berisi teks yang lucu ya. Jadi bahasanya itu harus santai dan humanis. Yang ketiga yaitu mengandung sindiran atau kritik baik secara halus maupun jelas. Teks anekdot ini tidak hanya teks yang lucu tapi berisi sindiran atau kritik. Nah, itu disampaikan secara halus maupun jelas. Tapi sehalus-halusnya dan sejelas-jelasnya teks anekdot itu tidak akan kasar gitu loh, sehingga orang yang merasa disindir itu tidak sakit hati yang berlebihan. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti berkata, tertawa, berjalan, dan sebagainya untuk menggambarkan peristiwa. Nah, ini ada sedikit contoh teks anekdot. Yang pertama itu seorang siswa terlambat ke sekolah. Ia berkata, "Maaf Pak, saya terlambat karena menolong kucing." Guru itu lalu tersenyum. Nah, ini contoh singkat dari teks anekdot. "Maaf Pak, saya terlambat karena menolong kucing." Lucu kan ya? Nah,
Dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu namun memiliki pesan tersembunyi. Teks ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan kritik sosial secara halus dan bijak. Dengan memahami teks anekdot, kita bisa belajar menyampaikan pendapat atau kritik tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai teks anekdot. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman semuanya mengerti, memahami, dan mendapatkan ilmu baru dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.